Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kehidupan di dunia ini kita tak pernah terpikirkan hal-hal yang terpenting, yaitu tentang sedekah dan doa. Yang dipikirkan di dunia ini adalah dunia dan dunia. Padahal di dunia ini adalah sesaat aja. Enam 60, 70, 80 bahkan lebih. Dan apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Harta kita yang banyak kita tinggalkan semua. Pangkat jabatan kita tinggalkan. Titel kita lagi tidak berguna. Istri cantik pun tak kita tinggalkan pula. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia sebetulnya perkara yang paling penting adalah perkara iman. Maka beruntunglah di dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan, kejayaan, keridhaan, semuanya akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak beriman akan kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafil khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang melaksanakan kebajikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini orang-orang yang beriman. Di dalam firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Wahai sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekarang kita tengok diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak.
silakan kita sih. Maka dalam suatu kisah cerita ada salah satu keluarga hendak pergi ke apotek untuk membeli obat. Satu mobil berangkat bersama supir, suami istri dan anak-anaknya. Ketika berangkat, saat itu hendak hujan gerimis dan sempat mampir di sebuah warung rumah makan. Yaitu sempat bermakan malam, bersantap malam. Tak lama kemudian sudah selesai dan tidak akan melanjutkan perjalanan. Namun setelah dalam perjalanan agak jauh, saudaraku, semakin lama hujan semakin deras dan para penumpang lelap tertidur, sehingga sang supir dengan mengendarai kendaraan tersebut dengan cepatnya. Tak tahunya kendaraan tersebut dengan cepatnya, kemudian di depan ada air yang menggendang, maka terolenglah mobil tersebut sehingga mobil tersebut terpelanting ke sana kemari dan berhentilah di depan rumah, sehingga orang-orang kampung berteriakan dan keluarlah orang-orang kampung untuk melihat kendaraan tersebut. Apa yang terjadi, saudaraku? Perkiraan orang-orang kampung bahwa di dalam mobil tersebut pasti orangnya pada meninggal semua. Tetapi satu persatu di dalam mobil tersebut pada keluar semua, sehingga sang ibu tadi mengatakan pada suaminya, "Wahai ayah, apa ini yang terjadi?" Ketahuilah ibu, ini terjadi dan kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu kita makan tadi ada uang pengembalian saya masukkan dalam kotak. Inilah yang membuat keselamatan kita, ibu. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang begitu hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan sekeluarga dalam satu mobil ini gara-gara sedekah yang diberikan tidak seberapa besar, tapi keikhlasan hambanya telah memberikan. Maka inilah yang bisa kita petik, saudaraku. Allah tidak melihat berapa besar sedekah yang kita serahkan pada seseorang, kepada amal-amal kita, tetapi Allah melihat niat kita. Inilah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah yang lain ada seorang dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Iksan. Dia adalah seorang spesialis jantung. Saat itu dia hendak akan menghadiri undang simposium. Perjalanan dia hendak akan naik pesawat. Saat itu setelah di bandara dan
pesawat telah take off. Tak lama kemudian ada pemberitahuan dari sang pilot, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hadirin para penumpang yang kami hormati, dengan mohon maaf, pesawat segera akan mendarat karena ada perbaikan, karena pesawat ada sedikit kerusakan. Dimohon para sedikit ada kerusakan, dimohon para penumpang untuk bersabar dan kita akan mendarat di bandara yang lain. Maka tak lama kemudian pesawat mendarat di bandara yang lain. Kemudian sang dokter tadi cepat-cepat keluar dan menghampiri petugas informasi. "Mbak, kenalkan saya dokter spesialis yang biasa dimintai tolong oleh orang untuk mengamankan jiwanya. Tapi hari ini saya harus menunggu berapa lama yang harus kami tunggu, karena saya harus segera melaksanakan tugas kami. Mohon maaf Bapak, apabila Bapak keburu, Bapak bisa menyewa mobil atau tidak jauh dari perjalanan dari sini. Maka baiklah kalau begitu, saya akan sewa mobil saja." Namun sayang saat itu mendung gelap, tapi Pak Dokter telah melanjutkan perjalanan, sehingga saat mendung gelap hujan turun. Semakin lama semakin deras hujannya sehingga menutupi kaca mobil. Akhirnya mobil tidak kelihatan, maka Pak Dokter pesan sama sang supir, "Kalau boleh, mari kita istirahat sebentar, minggir sebentar saja." Maka berhentilah di satu rumah gubuk. Kemudian di situ ada orang ibu tua. Pak Dokter keluar, "Bu, permisi, boleh saya istirahat di sini, Bu?" "Baik, Pak, silakan Nak." Kemudian Pak Dokter mengambil HP untuk bertelepon, sehingga ibu tadi tertawa. "Nah, kenapa kamu mau apa? Dari mana? Di sini jauh, tidak bisa dibuat untuk telepon. Mari masuk, saya buatkan minum dulu, mari silakan." Akhirnya sang dokter masuk rumah dan setelah berbicara sebentar, maka ibu tua tadi langsung masuk dan menjalankan sholat dan berdoa lama-lama. Setelah itu, setelah berdoa, dia melihat di sampingnya ada seorang anak yang sedang tidur dalam keadaan sakit. Maka tak lama Pak Dokter tadi menghampiri ibu tua tadi. "Maaf Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Ibu yang sudi menerima kami di sini. Tapi mohon maaf Ibu, siapakah ini Ibu?" "Ini adalah cucu saya Pak Dokter. Dia sakit jantung yang lama tidak sembuh-sembuh, sudah kami periksakan kemana-mana. Tapi ada yang bilang ada dokter spesialis jantung yang bisa menyembuhkan, yaitu Pak Dokter Iksan namanya, dan jauh dari sini. Dan tak mungkinlah aku membawa anak ini, khawatir nanti di jalan ada apa-apa." Mendengar perkataan ibu tua tadi,
Sang dokter meneteskan air mata seraya mengucap Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ibu, ketahuilah ibu, apa yang ibu sampaikan adalah kamilah Bu, Dr. Iksan, dokter spesialis jantung yang sering mengobati orang-orang yang lagi sakit. Dengan mendengar perkataan sang dokter ibu tadi, ibu sang tua menangis sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kalau begitu aku telah ketemu dengan kamu, Pak Dokter. Ya, inilah Bu, orang-orang yang beriman, bersyukur selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebetulnya ada tugas untuk undangan simposium, kemudian pesawat kami ada kerusakan sehingga kami turun di bandara lain dan kami sewa mobil. Pada saat sewa mobil kami dalam perjalanan hujan deras sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kaca tertutup oleh air. Akhirnya kami ke rumah ibu ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bu, bagi orang-orang yang beriman dan bersyukur, Allah selalu menemukan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Maka insya Allah nanti akan kami obati Bu. Mudah-mudahan cucu ibu bisa sembuh. Inilah hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pelajaran kita, jadilah orang-orang yang beriman, yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, semoga bisa menambahkan keimanan kita dan membuat terkesan kepada hati kita niat untuk isankan kita dalam hati dan niat untuk kita amalkan. Semoga Allah selalu membimbing kita dan Allah selalu merahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.